Yakuza, bos. Organisasi Yakuza ini resmi deklarasi di Kediri. Yakuza. Nah, kira-kira Yakuza ini mau dibentuk, diarahkan untuk hal apa? Saya punya nenek dari bapak. Bapak saya ibunya saudara asli Betawi. Namanya saudara dipanggil Manyai, namanya Zawiyah. Nenek saya asli, cucunya Pitung, jagoan Betawi sudah. Cucunya Pitung, jagoan Betawi sudah. Jadi kalau saya disuruh periksa DNA, ada DNA Arab, ada DNA Betawi juga sudah. Bukan lagi organisasi kriminal. Gus Tuba. Gus Tuba ini dulu penampilannya ya semacam gus-gusan. Dan di Indonesia itu banyak dianggap wali-wali begitu. Penampilan dari Gus Tuba ini. Nah, sekarang penampilannya sudah seperti John Wick. Aduh, coba kita lihat videonya ya. Perhatikan teman-teman. Sudah bukan model santri lagi ya, tapi model apa ini ya? Model apalah ini? Nggak tahu dah. Pedang. Penggagas sekaligus pendiri Yakuza Managers dan Gus Tuba Topo Broto Managers. Wujuh. Gambar naga. Gambar naga teman-teman. Inisiator, pendiri dan pimpinan yang juga merupakan istilah Jawa kuno makuno tentang memusatkan seluruh jiwa dan raga kepada Sang Pencipta. Maka di sini bukan lagi identitas organisasi kriminal, tapi simbol transformasi para petarung. Kami juga menegaskan bahwa Yakuza itu bukan organisasi yang berdiri berseberangan dengan negara, melainkan hadir untuk mendukung dan berjalan bersama aparat penegak hukum. Di bawah kepemimpinan saya, organisasi ini berdiri dengan semangat spiritual dan kemanusiaan yang kuat. Yakuza merupakan tempat bagi saudara-saudara kita yang sering kita sebut sebagai santri jalur kiri. Mereka yang besar, yang berada di jalan yang biru. Iya, tampilannya ya seperti mafia-mafia itu. Ngerokok kemana-mana, teman-teman. Bahkan terjatuh dalam dosa yang berat, namun masih memiliki niat dan tekad untuk berbenah diri, kembali ke jalan yang benar dan menjadi pribadi yang bermanfaat bagi keluarga dan masyarakat. Yuk, kita lihat dulu komentar ya. Yakuza pusat pun heran melihat anomali ini. Kotaku lagi kemarin Gus Kokop, sekarang Yakuza. Banyak yang resah sepertinya. Sekian banyak nama, kenapa menggunakan nama yang identik dengan kriminalitas? Newcastle United lagi, bener. Minimal kukunya dipotong bang. Oh iya kukunya ya. Iya ini kukunya ini luar biasa ini. Padahal ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kuku itu jangan dibiarkan panjang teman-teman. Kuku jangan dibiarkan panjang. Nabi mengajarkan untuk memotong kuku rutin. Oh enggak ini. Karena sepertinya gak ikut Nabi ya. Dalam perkara kuku, jangan salah. Dalam perkara kuku dia gak ikut Nabi, Gus ini. Tapi ikut Yakuza mungkin. Yakuza apa juga melihara kuku? Siapa yang melihara kuku begini nih? Ya Allah. Ngopi, yang lurus aja anti kritik dan sumbu pendek apalagi yang belok. Kebanyakan lihat drama Cina. Wibu berkedok ormas. Yakuza, yakin urusan janda. Ya Allah, kok bisa ya? Kok punya ide gitu ya? Kapan nih mencetuskan ide nih? Naga teman-teman. Iya, naga teman-teman. Naga ya? Ush. Wait a minute. Who are you? Ya, dan penampilannya begitu tuh. Lihat tuh penampilannya. Dan di mana ini? Acaranya di mana ini ya? Kok ada lampu gelap-gelip? Di mana ini? Sekarang nggak perlu ke Jepang, Yakuza cabang Kediri resmi berdiri. Wush. Indonesia ini isinya kalau gak miskin ya stres. Ya buktinya siapa itu? Makoli Inna itu. Atau kalau enggak Habib punya anak, wali semua. Di saat Muhammadiyah sibuk dengan teknologinya dan sistem kesehatan. Yang ini sibuk dengan ormas-ormas baru. Bikin ormas terus teman-teman. Dan bukan cuma sibuk dengan ormas. Sibuk ngajarin umat untuk apa? Gulu kepada mereka, bukan cuma gulu lah, tapi seperti feodalisme. Nih lihat. Tuh. Ini bukan adab
tapi perbudakan. Ini bukan untuk dicontoh. Gulu, wahai kiai, ustadz, habib, dan gus, tolong santrinya jangan diajari seperti ini. Ini termasuk berlebih-lebihan terhadap guru. Ya, ruku kepada manusia, teman-teman. Sengaja di video. Agar apa? Agar mempertontonkan kepada orang bahwa mereka sangat-sangat dimuliakan. Ingat ya guys, yang begini yang cuma ada di NU, selain NU gak ada. Betul? Sangat-sangat betul. Ponpes Salafi gak ada yang begini-begini. Hanya ada di Ponpes Nganu. Jangan sampai ketemu guru seperti itu, giliran ketemu orang tua atau orang yang lebih tua membusungkan dada. Yakuza. Indonesia itu krisis. Ya, krisis. Banyak sekali muncul ormas-ormas pemuda Pancasila. FPI. Saat dari kami, Front Pembela Islam atau Laskar Pembela Islam Kecamatan Kokoh mengucapkan kepada Front Pembela Islam Pusat akan bersama dengan Islam dari kami, Front Pembela Islam dan Laskar Pembela Islam Kecamatan Kokoh. Apa lagi? Sekarang muncul Yakuza. Nanti muncul apa lagi? Ya, karena apa teman-teman? Saking banyaknya di Indonesia ini, orang-orang, bener kata netizen tadi, stres, nggak tahu mau ngapain, akhirnya bikin ormas. Aduh, bikin ormas. Dan ormasnya ya aneh nyeleneh. Kalau nggak aneh nyeleneh, dan pasti ketika ada kejadian seperti ini, fenomena semacam ini, yang salah tuh Wahabi. Yang salah pasti Wahabi. Mereka nggak pernah salah dan nggak bisa salah. Kalau mereka salah, apa yang mereka ajarkan, ikut salah nanti. Makanya mereka nggak boleh salah. Ya, pemahaman mereka ini banyak yang konyol, teman-teman. Oknum-oknumnya jangan lupa sebut. Wait a minute. Who are you? Mau dibawa kemana ini? Organisasi. Apakah mereka tidak mengingat bahwa di dalam Islam, barang siapa ada yang menyerupai suatu kaum, maka dia akan menjadi golongan dari kaum tersebut. Ya, menyerupai. Nama sudah diimplementasi. Penampilan juga diimplementasi. Lokasi, ya, suasana, ambience-nya, ya ambience mafia-mafia itu, kriminal. Tetapi apa? Seolah-olah ini adalah bagian dari agama. Oh, lupa. Ada juga ya hal seperti ini yang menamakan sholawat ditambahi mafia. Mafia sholawat. Mafia sholawat. Iya, mafia sholawat. Jadi Yakuza ini bukan satu-satunya. Yakuza ini ya baru muncul. Yang sudah lama berkiprah ya mafia sholawat itu. Ahmad Ya Habibi joget. Nah, namanya mafia nggak perlu memikirkan adab. Nggak perlu teman-teman. Pokoknya apa? Joget. Sholawat sambil joget.